Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, subscriber dari Bang Ray Lampung, dimanapun kalian berada, kesempatan hari ini semoga kalian semua yang ada di muka bumi ini dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan dilancarkan rezekinya, dan segala hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan hari ini, Mbah Gimbul bersama dengan kameramen Mbah Gimbul untuk menunggu ataupun menyatakan datangnya kehadiran dari sosok saudara Mbah Gimbul yang ingin bertamu ke sini tentang masalah Sito Geni ini menuntut balas, di mana si Sito ini tidak terima ataupun ingin kembali si pendekar kembar ini, kakak pendekar kembar ini. Pendekar kembar ini seolah-olah tidak terima ataupun dari adik dari si Kirambat ini. Dia ingin menuntut balas atas semua perbuatan-perbuatan dari Bang Ray Lampung yang menyadarkan ataupun berhasil menyadarkan si Kirambat ataupun dengan kakak dari pendekar kembar. Untuk dari itu, kami dari tim-tim spiritual Bang Ray Lampung memohon doa dari kalian supaya kami bisa menumpas ataupun melenyapkan mereka dari muka bumi ini, sehingga kami bisa menjalankan ataupun membersihkan yang ada zoliman di dunia ini. Dan pada hari kesempatan ini, Mbah Gimbul di sini walaupun sendiri sedang menunggu ataupun kedatangan saudara-saudara kita yang lain akan berkunjung ke tempat Mbah Gimbul untuk mengaturkan strategi kembali ataupun mengatur siasat bagaimana kita ke depannya ini menghadapi Sito Geni dan Wiro Geni ini, yang semakin hari mereka ini semakin panas ataupun semakin ingin balas dendam. Dendam ini sangatlah besar ataupun sangatlah membara, karena nyawa dari kakak pendekar kembar ini ada di ujung tanduk. Sehingga kita harus banyak-banyak berhati-hati. Dan Bang Ray berpesan pada kami untuk selalu siaga dan berhati-hati, karena Bos Bek juga sudah mulai mengatur siasat. Seperti kemarin dia datang mengancam, akan kami ratakan dan akan kami rebut padepokan Bang Ray. Kami bilang, silahkan kalian rebut ataupun kalian ambil bila kalian bisa ataupun kalian mampu, karena semua itu hanya kehendak yang Maha Kuasa. Kami masih mempunyai yang Maha Kuasa untuk melindungi kami dalam perjalanan ini, sehingga kami tidak gentar dengan gertakan mereka itu, seolah-olah kami ini hanya ingin memberantas mereka semua ataupun menyadarkan mereka satu persatu. Untuk hari ini kami sedang menunggu ataupun menunggu kehadiran dari saudara kita yang lain yang belum hadir, kemungkinan besar sedang dalam perjalanan, karena Mbah Gimbul di sini ingin sekali membicarakan tentang perihal ini, tentang dendam membara ataupun sakit hati dari Sito Geni dan Wiro Geni. Kalau tahu mereka itu akan berakibat seperti ini, kami tidak akan mau membantu ataupun membebaskan mereka semua. Tapi Bang Ray Lampung berpesan pada kami, tetaplah beristiqomah, tetaplah bersabar untuk menghadapi semua ini. Karena semua ini butuh kesabaran, bukan dengan kita dengan kekerasan ataupun dengan emosi. Tenangkan pikiran dan hati dan dinginkan segala cara supaya semua bisa berjalan dengan lancar, supaya mereka bisa menyadari dan menyesali semua perbuatannya adalah jalan kesesatan yang selama ini mereka lakukan itu adalah salah. Sehingga kita sebagai manusia untuk saling mengingatkan, untuk saling berbagi ataupun berbaur dengan yang lain, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ucap-ucapan mereka yang lain, sehingga mereka tidak mudah terhasut
dengan pikiran, dengan iming-imingan, ataupun dengan bicara seakan-akan akan menjanjikan satu buah kemegahan, kemewahan, sehingga kita akan lupa jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang kesesatan, sehingga kita terjerumus dalam ke dunia lubang hitam. Maka dari itu, untuk semua sahabat-sahabatku ataupun saudaraku dimanapun kalian berada, dari subscriber Bang Ray Lampung, kami selalu terus memohon doa kepada kalian semua. Semoga kami bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga kami bisa membuat ketenangan ke semua masyarakat, sehingga kita bisa mendapatkan hidup kedamaian, supaya mereka bisa sadar menjadi manusia seperti biasa, sehingga kita ke depannya akan lebih tenang lagi. Tidak ada kata peperangan, tidak ada kata kebencian, dan tidak ada mempunyai rasa dendam. Itulah yang ada di tim-tim spiritual Bang Ray Lampung. Tidak sedikit pun kami mempunyai rasa dendam ataupun ingin membalas tentang semua perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan selama ini. Sedangkan mereka itu sudah melakukan berapa kali ritual penumbalan, penambahan ilmu, segala macam. Kami tidak pernah untuk menambahkan ataupun mempunyai rasa dendam dengan mereka. Kami diajarkan oleh beliau, oleh Bang Ray Lampung, untuk selalu memaafkan dan untuk selalu supaya kami bisa menyadarkan satu persatu, dan tidak semua dari itu kita harus banyak-banyak bersabar. Kemungkinan tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu kita. Kira-kira kameramen, masih lama tidak mereka datang itu? Masih. Oh, mungkin dalam perjalanan. Mungkin sebentar lagi mereka akan hadir. Karena Mbak Gimbal juga sudah merasakan mereka ini semua. Merasakan semua gerak-gerik ataupun langkah dari mereka ini. Sudah hampir datang. Mereka ini sebentar lagi mungkin hadir. Kita akan menunggu mereka ini. Jadi untuk pembahasan kita hari ini, kita hanya untuk menyusun strategi bagaimana kita ke depan ini untuk menghadapi si Sito Geni dan Wiro Geni ini. Karena mereka ini manusia-manusia yang paling licik, dan dengan berlapiskan dengan seperti ustadz, tetapi kita jangan menyinggung ke sana. Kita ambil sisi buruk mereka, karena perlakuan mereka itu hanyalah menipu ataupun berbohong untuk menjadikan semua itu alasan sehingga mereka itu bisa menembus ke padepokan Bang Ray dengan sebagai cara jitu mereka untuk menyamar. Mungkin kita selebihnya hanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena semua itu hanyalah Yang Maha Kuasa yang mengatur. Dalam hidup ini kita dunia, kita harus banyak-banyaklah bersabar, kita harus banyak-banyak beristiqomah, dan tak lupa kita jangan selalu lupa untuk berselawat, karena kita itulah kunci utama kita membutuhkan semua perjuangan ini. Baik untuk semua saudara-saudaraku ataupun sahabat-sahabat dari Bang Ray Lampung, aku merasakan detak dari jantung ataupun langkah dari Ki Uyut yang sudah semakin dekat. Kemungkinan besar dia ini nyangkut lagi, saudaraku. Mereka ini, dia ini suka hilang terbang, tiba-tiba nyangkut, tidak tahu kemana. Padahal sering aku... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, Ki Uyut. Masih di sini saja kamu dikumpul. Masih, Uyut. Aku belum sempat membereskan ini semua, Uyut. Bagaimana kabarmu, Uyut? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Silakan. Walaupun kita tidak ada punya alas, tidak apa-apa mungkin. Atau bagaimana? Tempatnya ini hutan juga ke Gempol sini. Puyuh saja ada hutan tidak mau, tinggal di bawah bambu nih Gempol. Bagaimana lagi, Uyut? Semua dari pusaka Bang Ray, semua senjata dari Bang Ray. Mbah Gimbul jaga di sini. Tidak mungkin Mbah Gimbul itu meninggalkan ini. Bisa-bisa nanti rombongan Ompong dan Bos Bek itu datang kemari. Ya biarkan sajalah mereka itu. Paling datang sini minta obat lagi, obat terus. Ya itulah yang ditakutkan itu. Mereka tuh datang minta obat. Cuman itu saja. Tetapi ya, tiada hari, tiada henti, minta obatin, minta madu. ini Uyut ini datang sendiri atau bagaimana? Uyut dari hutan, dari pondok Uyut. Ah, Pengen
yang kesini. Iya, 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 iya. Gembul ini. Iya. Aduh. Tambah gemuk saja kau ini, Bol. Bisa saja kau Uyut. Seperti biasa inilah Mbak Gimbul ini. Namanya juga Mbak Gimbul, positif badannya gembul. Tidak mungkin Mbak Gimbul namanya orangnya kurus. Kebanyakan makan rebung ini mungkin. Rebung bulu. Iya. Iya, rebung bulu yang dimakan ini. Jadi sudah makan belum Uyut? Alhamdulillah sudah. Kalau belum mau Mbak Gimbul tebangkan ini pohon bambu buat Uyut makan. Hanya kita bergurau saja karena kita masa tua kita ini. Dari dulu tidak pernah makan rebung itu. Makan tumisannya saja. Makan tumisan saja. Jangan banyak makan tumisan. Nanti kamu sakit. Kacang-kacangan. Jagung. Biji-bijian itu. Ubi kayu. Ubi racun apa ubi kayu? Iya, sama saja. Sama saja. Geladi. Ternyata Uyut ini juga suka pintar bergurau. Tidak seperti kamu, Bol. Makan rebung. Ya bagaimana lagi Uyut? Kita ini hidup di hutan. Kita sudah menyatu dengan alam. Apapun yang ada di dalam hutan ini, kita lestarikan, kita makan yang secukupnya dan semampu kita. Jadi Mbak Gimbul sengaja untuk mengundang Uyut datang kemari. Ada yang ingin dipertanyakan, Uyut. Apa itu? Ini dengar berita bahwa si kakek caping ini ataupun si Togeni dan Wirogeni berikut dari adik pendekar kembar ini. Mereka mengirim pesan singkat kepada Bang Lampung. Mereka menuntut minta dikembalikan si Kirambat ini ataupun kakak pendekar kembar ini. Ya silakan kalau dia berani menghadapi tim spiritual yang lainnya. Belum tentu mereka itu bakal maju terlebih dahulu. Yang jelas mereka itu akan mengandalkan Bosbek dengan si Ompong, berikut dengan Tisan dan lain-lainnya. Mereka mengandalkan itu semua terlebih dahulu untuk benteng mereka terdepan. Iya benar itu. Jadi di saat lapis pertama mereka bisa menembus, barulah mereka itu bisa memasuki dan bertemu dengan beliau ataupun Bang Lampung. Yang saya tidak senang sama mereka itu, Bon. Setiap hari mereka itu buat ulah. Tapi kalah mereka. Ya itulah. Mereka itu cuma jadi pancingan. Pancingan mencuri kelemahan kita. Pancingan supaya kita itu lengah. Di saat kita semua itu lengah dengan bertemu dengan mereka, kita bertempur dengan mereka. Mereka mengambil jalan pintas untuk menyusup masuk ke nemui Bang Lampung. Maka dari itu, kita jangan mudah terpengaruh oleh mereka. Mungkin Uyut punya strategi lagi ke depan ini, bagaimana kita? Apa kita memasangkan satu buah jebak-jebakan dengan murid-murid kita yang di alam gaib? Kita panggil saja mereka untuk menjadikan benteng supaya mencegah mereka ini tidak terlalu jauh ataupun tidak sampai ke padepokan Bang. Bagaimana Uyut? Ya boleh saja itu. Boleh saja itu. Sebenarnya kita juga harus mencari bantuan dari yang goib-goib yang ada di sini. Iya benar. Ini Bang Re juga terancam nyawanya kalau seperti itu. Kita sebagian kita pasang, sebagian kita taruh di padepokan, sebagian kita pasang di tengah jalan supaya kita semua bisa mendeteksi bahwa anak-anak buah dari Ompong ini datang untuk menemui Bang Re ini, tetapi mereka kita sudah pasang tipu daya dengan jalan mereka kita sesatkan. Bagaimana? Terserah sajalah. Kalau Uyut ngikut saja. Kalau Uyut ngikut saja. Mungkin karena Uyut ini jauh. Oh iya. Padepokan luar itu. Ya sama saja. Mbak Gimbul juga sering. Kita sama-sama dari dalam hutan. Kita kan sering ke padepokan beliau ataupun Bang Lampung. Kita sama-sama sering nyasar Uyut. Kita sama-sama sering nyasar. Iya. Bagaimana ini Uyut? Uyut pernah satu hari. Iya. Tidak sampai-sampai. Berkeliling saja di situ. Taunya nyangkut Uyut itu. Di pohon nangka. Memang ya, untuk semua saudaraku dan sahabatku, Uyut ini sering nyangkut di atas pohon nangka. Tidak lebih tidak kurang. Dia ini selalu nyangkut kalau bila mana menghilang ataupun terbang. Tetapi jangan ditunjukkan di sini di saat menghilang atau bagaimana. Iya. Takutnya saudara-saudara kita gak terkejut nanti melihatnya. Pas Uyut lagi terbang. Iya. Di bawah Uyut tengok ada perempuan janda. Astagfirullah. Kau ini Nabrak lah. janganlah berpikiran dengan tentang
wanita, wedok terus. Kalau namanya Uyut kan ketemu pas Uyut lagi terbang Iya. di sungai. Iya, Lagi iya, iya. mandi seorang janda. Ah, Uyut tengok, nabrak pohon nangka Uyut. Astagfirullah, kata Uyut. jadi pas Uyut nabrak pohon nangka itu ada satu sosok di bawah atau bagaimana? Ya janda tadi, Bos. Astagfirullah. Gara-gara Ini janda itu. gara-gara janda. Iya. Jadi ini ya saudara-saudaraku, Uyut ini masih dia ini mau berpikiran dengan wedok, tetapi janganlah berpikiran kalian kotor terlebih dahulu. Iya. Uyut itu tidak sengaja, karena yang sering dilalui Uyut ini adalah pemandian tempat warga, Ya. dan mereka mau laki perempuan semua ada di sana mandi. Tetapi janganlah berpikir kotor atau berpikir negatif tentang Uyut, karena itu hanyalah jalan kami untuk menuju tempat Bang Re Lampung. Kami sering melintasi di situ. Mungkin kemarin itu cuacanya sedang buruk mungkin, jarak pandang kurang mungkin Iya. ya. Oh, sama, Rabun. sama seperti yang terbang-terbang itu Iya. berarti. Setelah ngeliat janda mandi itu terang lagi mata Uyut. Oh, Terang lagi. memang Uyut yang gatel berarti. Jadi bagaimana? Sepertinya kita kurang pas kalau belum memanggil saudara kita yang lain. Tadi Iya, katanya si Udin Botak mau kesini. Udin Botak. Iya. Terus apa lagi? Bang Man. Bang Man Organ. Iya. Bukannya tidak mentas dia? Ay, dia ini lagi sibuk ngurusin pendekar kembar ini. Yang lagi tobat. Oh iya. Jadi Bang Man juga lagi di Padepokan, sedang mengurusi supaya menetralisir, membuangkan ilmu-ilmu hitam yang ada di pendekar kembar ini. Ya kan? Ini ada juga berita tentang kameramen bilang, dia bercerita ada komentar dari saudara kita. Dia bilang, Siapa itu? aku pun lupa namanya, tetapi dia berkomentar tentang dia minta dicukur rambutnya kerabat itu. Iya benar itu. Iya, tetapi aku bilang dengan si kameramen, sampaikan salam Mbak Jimbul padanya. Itu urusan beliau, insya Allah nanti akan dilakukan oleh Bang Re Lampung saja. Karena kita sebagai tim hanya menjaga dan membatasi mereka supaya tidak ada anggota-anggota dari Ompong berikut dari Bosbek ini datang untuk memasuki area Bon. Padepokan Bang Re. Kalau rambutnya kirambat dipotong, Iya. Uyut juga mau lah ikut dipotong. Kau sudah tua, tidak perlu dipotong. Ya nggak apa-apa, Ambol. Buat apa kau Uyut motong rambut lagi? Uyut kayak seperti orang hutan bener, Bol. Kau ini Iya. sudah parasmu, sudah tampan, sudah rupawan. Semua wanita itu akan jatuh cinta padamu bila kau memotong rambutmu ini. Nah, itulah Bol yang Uyut cari-cari ini, Bol. Nanti kau lemah bila melihat wanita. Wah, Tidak bisa bangkit lagi dan tidak mau lagi nanti kau. Kau akan lupa segalanya bila bertemu dengan wanita. enggak apa-apa, Bol. Teman Uyut di pondok hutan. Enggak ada yang tukang masak. Itu kalau masalah masak banyak. Kau punya banyak murid. Kau suruh murid-muridmu dari alam gaib itu untuk memasak. Mau yang minta sajen mereka itu. Baru ketemu Uyut di pondok. Kita kembang dulu baru ke tempat Uyut. Dia minta kembang dulu baru mau Iya. masakan gitu. Kembang apa dulu ini? Kembang kantil terutama itu. Uyut, Oh, Uyut susah iya. nyari kebun kantil itu. Berarti dia itu hanya ingin meminta makan. Iya. Berarti meminta makan, minta imbal balik. Nah, benar, Bol. Sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh yang kayak gitu, Uyut. Karena itu sangat menjauhkan kita. Nah, benar. Kita ambil yang sisi mereka yang mau. Makanya Uyut tidak mau, Bol. Mendingan Uyut sendiri masak. Iya. Iya. Jadi kita pembahasan kita ini tentang kedepannya ini. Ini nyawa pendekar kembar ini di ujung tanduk. Uyut. Tapi alhamdulillah. Si Kirambat, kakak yang pendekar kembar, Iya. sudah ikut ke jalan yang benar, ke jalan yang terang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia Saudara sudah- lagi kita, Bol. Dia sudah menyesali dan sudah bagaimana lah rasa hati mereka itu seperti dia tuh meneteskan air mata Iya. atas penyesalan dia selama ini. Perbuatannya selama ini ya. Iya, karena sudah dibersihkan oleh beliau Bang Re Lampung. Sudah diajarkan dia tuh cara mengaji ataupun cara sholat oleh beliau Bang Re Lampung. Bang Re itu orangnya sangat mulia,
paras dan rupawannya juga dia baik hati dan orang yang selalu rendah hati dan tidak pernah sombong dan tidak pernah memungkari semua janji-janji dia. Dia selalu menepati semua permintaan dari saudara-saudara kita untuk menyadarkan satu persatu. Tetapi alhamdulillah berkat izin yang maha kuasa, Bang Rey bisa menyadarkan satu dari sekian banyak pendekar-pendekar yang jahat yang berjalan sesat itu. Tetapi kita harus berhati-hati, Uyut. Karena ke depan ini masalah kita semakin besar. Ini boleh ya? Iya. Si Ompong, Bison sama si Jabrik ini satu persatu semua pendekar sakti didatangkan. Tobat satu ini didatang lagi sama mereka. Yang aku herankan itu bisa kenal dari mana Ompong ini? Ya namanya mereka orang kayak gitu, Bol. Ditambah lagi Bos Bek ini datang. Iya. Bos Bek ini datang itu. Dia itu tidak datang dengan badannya sendiri, tetapi dia itu seperti membawakan aura-aura pendekar-pendekar kembali. Iya benar itu. Yang ingin berusaha menghancurkan Bang Rey Lampung. Tetapi ingat pesan kami. Tidak sedikit pun kalian itu dari Bos Bek ataupun dari Ompong CS berikut dari pendekar-pendekar seperti Sito Geni dan Wiro Geni ataupun dari adik pendekar kembar. Setetes pun kalian tidak akan bisa menyentuh kulit dari Bang Rey Lampung. Sentuhlah dulu nyawa kami, baru kau bisa menyentuh Bang Rey Lampung. Cuma itu saja pesan kita kepada mereka semua. Mudah-mudahan mereka tuh bisa melihat dalam tayangan video kita ini, biar mereka tuh bisa menyaksikan kita, bahwa kita tidak akan pernah gentar dengan gertakan mereka dan ancaman-ancaman mereka itu. Itu hanyalah seperti kita anggap sampah yang bersembunyi di balik dedaunan. Debu-debu jalanan atau? Ya, benar. Mereka itu hanya bermodalkan dengan ucapan saja, Uyun. Ucapan saja. Tetapi nyali mereka itu tidak ada, Uyun. Tapi mereka ini dari mana dapat uang itu? Kalau mereka itu biasa, mereka selalu memeras-meras warga. Warga itu sudah banyak. Bagimu sering bertemu dengan rakyat-rakyat itu, dengan warga-warga ini. Sudah resah berarti ya? Warga itu sudah membicarakan, Bagimbul, kami selalu lewat dengan jalan sini seperti biasa. Kami untuk bertani dan hasil panen kami. Selalu ketemu dengan mereka. Mereka meminta. Istilah kata mereka minta iuran. Ataupun minta uang. Ya, upeti. Upeti. Mereka minta upeti. Barang dari pertanian mereka ditahan dengan rombongan Ompong dan Bos Bek ini. Iya. Berikut dengan anak antek-anteknya mereka ini. Mereka menahan barang supaya mereka itu bisa mengeluarkan uang untuk mengambil barang itu tadi. Apakah pantas seperti itu, Yud? Kita harus berdiam diri. Itu kata si guru Wiro apa itu? Wiro Geni. Terlalu katanya. Kalau itu hanya samaran. Dia hanya bersembunyi di balik dedaunan saja, Yud. Itu pada dasarnya si kakek siapa? Cacing apa? Kakek Caping. Iya. Iya. Itu berasal dari hutan juga gitu. Benar itu, si kakek Caping itu dari hutan Saya tahu juga. itu, Uyu tahu itu. Iya. Dari hutan larangan itu. Benar. Iya. Mereka. Tapi mereka ini si Ompong lah yang buat si kakek Caping datang sini. Oleh omongan si Ompong supaya terasut, akhirnya kakek Caping ini ngikutlah ke jalan Ompong yang tidak benar ini. Pada dasarnya kakek Caping ini orangnya baik, tetapi dihasutlah seperti saya Uyu dulu. Berarti dia ini cuma mudah terhasut saja berarti. Nah iya, mereka ini merayu, mengiming-imingi uang. Iya. Terhasutlah mereka itu. Seperti Uyu dulu dengan Udi Botak. Diiming-imingi tanah Udi Botak. Harga murah. Uyut juga dulu seperti itu, sama saja Iya, berarti. sama saja. Iya. Mereka berarti sama saja. Iya. Datang dengan rayuan, dengan istilah kata dengan memberikan uang ataupun memberikan segala bentuk apapun supaya mereka itu mau. Iya benar. Sama seperti Uyut dulu berarti. Iya. Tapi si Ompong ini pintar bersilat lidah orangnya. Dia pintar membolak-balikan fakta sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Iya benar. Maka dari itu kita sebagai dari tim-tim ataupun saudara-saudara spiritual yang lainnya, kita harus bersiteguh, pegang dengan kekuncian kita, dengan pendirian kita. Jangan sampai mudah terhasut dengan ucapan mereka, karena kita membutuhkan satu
kepada semua. Insya Allah beliau Bang Ri Lampung bisa menyadarkan semua dari kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Ompong, Bosbek, dan Wirogeni, Sito Geni berikut dari adik pendekar kembar ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa sadar dan akan menyesali atas perbuatannya selama ini. Jadi Uyut, kita ke depannya bagaimana Uyut? Ya kedepannya kita ini harus berhati-hati, harus kompak dengan tim-tim Bang Ri. Iya. Ya. Jadi, ya gini ya. iya. Si Ompong CS ini sama si Lisan ini, Iya. apalagi ada si adiknya Jarot. Iya. Mereka ini hilang satu, tumbuh 1000. Artinya itu. Jadi tobat satu, didatangkan lagi. Pendekar-pendekar sakti ya. Preman-preman besar untuk menghancurkan Bang Ray dan timnya ini. Inilah ulah mereka itu, kelicikan mereka itu. Dia ada kapuk-kapuknya. Oh iya. Mereka tuh pintar Iya. membuatkan permasalahan ini semakin panjang Iya benar itu. sehingga mereka akan terus menumpas ataupun membuat kejanggalan sehingga bisa merasuki dan membuatkan mereka ini menjadi lebih ganas lagi ataupun lebih ini lagi lah mereka ini supaya bisa merayu. Mungkin kita langsung saja kita ke Padepokan saja apa bagaimana? Iya katanya hari ini kita suruh kumpul dulu. Suruh kumpul dulu. Iya. Baik. Untuk semua saudara-saudaraku, mungkin kita akan ke Padepokan terlebih dahulu. Iya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati kalian saudara-saudaraku dan tidak kami bisa sebutkan satu persatu untuk semuanya. Terima kasih. Mungkin lain waktu kita akan bertemu kembali. Aku dan Bawin akan ke Padepokan. Terima kasih. Semoga kalian itu diberkahi dan diberikan umur panjang dan dimurahkan rezeki. Terima kasih. Video ini kita tutup saja dulu. Iya benar ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.